Polemik 4 pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara terus bergulir. Aceh merasa keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk wilayah Sumatera Utara menciderai Perjanjian Helsinki 2005. Namun belakangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Perjanjian Helsinki tidak bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kepemilikan 4 pulau yang kini menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara. Seperti apa penjelasannya? Pernyataan ini disampaikan Yusril di Depok, Jawa Barat pada Minggu 15 Juni 2025 saat menanggapi pertanyaan terkait sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumut. Nggak masuk. Kata Pak JK katanya bisa, Pak? Enggak. Oh, nggak bisa. Dari Undang-Undang 1956 juga enggak. Oh, kayak gitu. Ya. Kami sudah pelajari hal itu. Jadi Undang-Undang Pembentukan Provinsi Aceh tahun 1996 itu tidak menyebutkan status 4 pulau itu. Ya, bahwa Provinsi Aceh terdiri atas ini iya. Tapi mengenai tapal batas wilayah itu belum. Pernyataan Yusril ini sekaligus membantah penjelasan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala beberapa waktu lalu. Dalam keterangan di Jakarta pada Jumat 13 Juni, JK menegaskan bahwa secara aspek historis, keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Aceh. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang menjadi dasar penetapan batas wilayah Aceh dalam Perjanjian Helsinki 2005 silam. JK juga menyebut dalam perjanjian tersebut terdapat satu pasal yang membahas terkait batas wilayah Aceh, yakni pasal 114 yang menyebut perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Referensi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang merupakan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Aceh. Jadi, kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini dirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Baik dari sisi bahwa maksud baik, Pak Tito kita juga hargai. Karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah yang dekat. Tapi secara historis, ini memang pulau itu bagian dari Aceh. Dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Walaupun di undang-undang tentu tidak sebut tentang pulau itu. Lantas, apa sebenarnya isi Perjanjian Helsinki tersebut? Apa yang disepakati di dalamnya? Perjanjian Helsinki adalah kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada 15 Agustus 2005. Adapun Perjanjian Helsinki terdiri dari 6 bagian, yaitu menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, tentang hak asasi manusia, tentang amnesti dan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat, tentang pengaturan keamanan, tentang pembentukan misi monitoring Aceh, dan tentang penyelesaian perselisihan. Sementara itu terkait 4 pulau yang saat ini menjadi sengketa, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, tidak disebutkan atau diatur secara spesifik dalam Perjanjian Helsinki. Meski demikian, sejumlah pihak menyebut bahwa secara historis, Perjanjian Helsinki dan Undang-Undang 1956 menyatakan secara jelas jika 4 pulau tersebut berada di Provinsi Aceh. Guru Besar Sosiologi Universitas Yahkuala, Ahmad Humam Hamid, mengatakan sengketa 4 pulau ini diputuskan pemerintah pusat secara sepihak atau tanpa dialog terbuka dan bermakna sehingga bisa menimbulkan rasa ketidakadilan. Di mata masyarakat Aceh, itu bukan sekedar persoalan peralihan wilayah, melainkan pengabaian atas martabat dan komitmen politik pasca damai. Pulau-pulau itu bukan sekedar titik di peta, melainkan bagian dari ruang simbolik yang menyimpan memori konflik, perjuangan otonomi, dan perjanjian damai yang diperoleh dengan pengorbanan besar. Untuk itu, pemerintah harus bersikap hati-hati dalam menyelesaikan sengketa ini. Terkait polemik ini, pihak istana menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil keputusan terkait polemik 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara secara cepat. Pengambilan keputusan didasarkan pada aspirasi masyarakat serta proses administrasi yang sudah berlangsung serta latar belakang historis. Oleh karena itu, keputusan diharapkan bersifat final dan bisa diterima semua pihak. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini?